Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi tentang teknologi yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Jadi pemirsa, bagi Anda yang pernah ke bandara, ini mungkin sampai saat ini Anda bisa sembunyi-sembunyi gitu. Tapi sekarang ini di bandara akan memasang teknologi namanya face recognition atau face detection ya. Jadi kalau Anda buronan, jangan coba-coba lewat bandara, karena di situ akan dipasang teknologi yang bisa melihat keberadaan Anda atau siapa Anda yang masuk ke bandara. Kalau Anda buronan, koruptor, buronan, yang jelas buronan ya, pasti wajah Anda akan masuk ke sistem buronan gitu, sistem kepolisian. Anda pasti akan tertangkap. Jadi sebelum saya bacakan beritanya, silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.com, Bandara Soekarno-Hatta akan gunakan face recognition. PT Angkasa Pura II tengah menyiapkan sistem pengenalan wajah bagi penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Penerapan sistem face recognition itu untuk memproses keberangkatan calon penumpang di bandara tersebut. Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan, sistem tersebut baru akan diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari 2022. Penggunaan face recognition yang tengah disiapkan ini merupakan salah satu program Angkasa Pura II dalam melakukan digitalisasi secara masif di aspek pelayanan, keamanan, dan operasional bandara. Awaludin menyatakan dalam tahap awal face recognition akan tersedia di security checkpoint di keberangkatan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Security checkpoint, lanjut dia, merupakan titik pemeriksaan keamanan sebelum penumpang menuju lokasi menunggu sebelum naik pesawat alias boarding lounge. Menurut Awaludin, sistem itu diterapkan guna mempermudah penumpang karena tak lagi diharuskan menunjukkan dokumen fisik saat pemeriksaan di SCP-2. Saat ini, pihak Angkasa Pura II tengah menguji coba penerapan sistem face recognition. Layanan tersebut, sambung dia, sedang dalam proses verifikasi oleh Direktorat Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Verifikasi itu guna memastikan proses face recognition memenuhi aspek keamanan penerbangan. Jadi pemirsa, memang teknologi sekarang ini semakin canggih ya pemirsa. Nanti mungkin si orang bagian imigrasi atau bagian cek dokumen tidak perlu lagi mengecek dokumen. Jadi mungkin kita tidak perlu lagi membawa paspor, membawa KTP, dan dokumen-dokumen lainnya. Hanya cukup membawa muka saja. Karena mesin teknologi ini dengan dia cek muka kita, dia akan lihat identitas kita itu siapa. Jadi dunia kalau seperti ini semakin sempit ya. Para pengedar-pengedar atau buronan-buronan dan koruptor-koruptor mungkin akan susah untuk kabur dan sembunyi-sembunyi pergi ke luar negeri ya pemirsa. Karena akan ketahuan dan akan connect dengan database polisi atau Dukcapil. Tapi saya pribadi sebenarnya sanksi dengan teknologi ini. Mungkin
harus dikembangkan lagi teknologi ini, karena saya itu pernah pemirsa, jadi handphone saya yang menggunakan face recognition untuk membuka kunci, ketika adik saya, bukan kembaran ya, bukan kembar, hanya sedikit mirip saja, dia bisa buka handphone itu dengan wajah dia. Begitu pula sebaliknya, handphone dia saya bisa buka dengan wajah saya. Apalagi kalau seandainya kembar. Nah, kalau seperti yang di film-film, orang bisa membuat topeng yang bisa mirip dengan orang yang asli, mungkin mesin ini lemah, nggak bisa detect ya apakah orang itu asli apa enggak. Mungkin perlu sidik jari, tapi kalau kita lihat di film-film, sidik jari sendiri ini bisa dipalsukan ya pemirsa. Sidik jari, muka juga bisa dipalsukan. Lalu kalau memang seperti itu, bagaimana? Teknologi ini berarti tidak optimal kecanggihannya karena tetap ada kelemahannya. Harusnya dia juga bisa cek berat badan, tinggi badan, lebar badan, dan lain-lain. Warna kulit ya pemirsa, karena orang bisa memakai topeng. Saya misalnya, katakanlah saya tidak mau terlihat di bandara, saya bisa membuat topeng yang mirip dengan orang lain agar tidak tertangkap di bandara. Artinya teknologi ini pun belum mantap, kira-kira begitu ya pemirsa. Jadi itulah berita yang bisa saya sampaikan kali ini pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.